mahasiswi di universitas di Indonesia. Nama gue Fajrina, salah satu freelancer based di Jakarta. Betul, Pak. Kesibukannya apa nih? Kesibukan, waduh, sibuk dulu nih. Kenalin, nama gue Renata. Jadi panggil aja Rena. Kenalkan, Aku Maira. Halo, mahasiswa Maira. tingkat akhir. Hai. Halo semuanya, I'm Shiva, I'm designer. Hai Rena. Hai Rena. Hai Rena, tuh kayak gue familiar tuh. Kayak familiar deh. Familiar ya? Tapi ya kita bahas nanti aja lah ya. Oke. Tapi mau nanya dulu dong, kabarnya gimana? Kabarnya gimana? Kabar fisik apa mental? BTW, gue tahu nggak kenapa kita ajak ke sini nih, kita seret-seret paksa sini. Kenapa sih gue semua di sini? Kita di sini mau tanya jawab sama Mbak. Pokoknya apapun pertanyaan kita wajib dijawab ya. So, first question untuk Mbak Ufa. Gue mau nanya, sebutin satu bagian tubuh yang lo suka apa? Bagian tubuh yang gue suka Rambut. Suka banget sama rambut. Kalau semuanya nggak boleh ya, karena gue anaknya sayang banget sama diri gue. I love my ass. Satu bagian tubuh yang gue suka. Mata kali ya. Mata sih, soalnya dari kecil tuh bola mata gue udah panjang gitu. Jadi kayak kalau orang lihat kayak, bola mata panjang banget gitu. Masa sih? Kenapa tuh? Kenapa dengan Karena rambut aku aslinya bener-bener dapet asli warna coklat. Terus kayak aku bangga banget, seneng banget kalau ada yang nanya, rambut lo ngecat ya? Terus kayak atau ada yang nanya, rambut lo tuh dicatnya pakai apa sih? Kayak gitu-gitu. Jadi kayak seneng aja dapat anugerah mendapatkan rambut coklat alam. Your eyes is really hot, right? I'm Hot nggak tuh? Top 3 sampai yang paling gue suka. Yang paling gue suka apa ya? Yang paling gue suka sebenarnya yang kelihatan mata gue sih. Karena menurut gue mata gue tuh kayak bisa nangkep orang gitu ya. Emang kadang. udah kelihatan. banget. Karena gue ngerasa mata gue tuh bagus dan seksi kali ya. Gak perlu laser extension gak sih? Gak perlu, iya sih, parah sih. Parah. Terus pas malam-malam gitu. Tembus pandang Oh, sih. tembus pandang. Kayak gue Oke. tembus pandang. Kalau yang lainnya nih, kan tadi kan gue bilang lo boleh sebut top 3 nih. Ada nggak selain mata lo yang lo suka? Sebenarnya ya, sebelum pakai kerudung gue suka sama rambut gue. Gue waktu itu pernah ditegur sama guru BK, Renata kamu rambutnya dicat ya? Itu padahal rambut gue asli warnanya kayak gini, kayak coklat-coklat. Sebenarnya sih gara-gara gue sering main Layang-layang. nah itu gara-gara itu gue rambutnya berubah warna gitu. Sebenarnya aku tuh suka banget sama rambut aku. Kenapa ya suka banget sama rambut aku? Kayaknya mungkin aku bisa kali ya barengan sama Kak Anggun buat jadi duta sampo. Kalau untuk satu bagian tubuh yang lo gak suka tuh apa ya? Satu bagian tubuh yang gue nggak suka itu apa ya? Perut sih. Kenapa tuh? Ya kayaknya gue bukan satu-satunya ya. Kalau habis makan terutama itu gue kayak buncit gitu. Terus gue bener-bener nggak pede, jadi kayak Yang gue nggak suka hidung gue sih. Oh jelas, nggak suka banget sama lengan. Bener-bener nggak suka banget. Berasa lengan petinju dan gede banget coy. Mungkin lengan kali ya. Kenapa tuh? soalnya gue ngerasa lengan gue tuh rada gede gitu, rada keker. Banyak sih sebenarnya, kayak mungkin karena gue gak terlalu tinggi kali ya. Gila, di gue punya gimana ya, kayak dari SMP itu tuh aku sedih banget sebenarnya. Sampai kuliah itu sama orang-orang bilang kalau tete gue minimalis. Pedes ya. Pedes. Soalnya kayak menurut gue ya, bagian hidung gue tuh kayak bulat gitu loh. Jadi kalau misalkan bisa gitu ya, misalkan dibolehin buat operasi ya gue operasi hidung sih. Kenapa emang hidungnya? Gak pede kalau foto kayak angle-nya susah foto gitu. Terus emang banyak ya yang ngomongnya mengan lo kerak atau gimana? Enggak sih, cuma ya
kalau misalnya gue pakai baju segini terus kayak ada aja gitu yang ngecengin, gila tangan lo gede deh, nge-gym di mana. Jadi lo sebenarnya sering gitu ya dibully tentang lengan lo sendiri itu? Kalau sampai dulu sih enggak, cuma ya dicengin aja sama teman-teman kayak, ih kok lengan lo gede banget sih, kok lo pede banget pakai baju kayak gitu. Untuk pakai you can see atau misalkan yang kelihatan lengannya tuh nggak nyaman banget. Jadi as always kalau misalkan aku mau yang pakai aku tuh sukanya pakai Sabrina atau off shoulder aja sih gitu. Terus Pernah nggak sih kamu tuh dibully tentang bagian tubuh kamu? Pernah. Mungkin bukan dibully ya, paling cuman kayak Sering banget. nggak sampai dibully, dicengin aja. Oke, bully itu sejujurnya aku pernah ngerasain bully itu 3 kali. Pertama, waktu zaman masih SMA, itu tuh dulu tete gue disumpel-sumpel pakai tisu sama teman-teman gue gara-gara bilang tete gue minimalis. Emang butuhnya pakai mini set mungkin kali ya. Jadi ya gimana, emang begini ada yang minimalis. Jahat banget nggak sih menurut lo? Paling aku memorable banget ya, itu waktu SMP. Aku dibully tentang ukuran dada aku yang dibilang tepos. Woi, gue masih SMP, kayak halo, ya dada gue emang gak ada, lu mau bandingin gue sama siapa waktu SMP? Itu satu. Dan yang kedua waktu SMP sebelum aku operasi gigi, jadi aku udah masalah gigi. Graham tahu kan itu kayak masalah sejuta umat. Dan ada masalah, ada tumor gigi yang sehingga gigi aku ompong dan gak bisa nunggu gitu. Itu aku dibully sih, dimana kayak anjir lo dari SMP masih ompong segala macam. Dude, I have a problem with my teeth. Kayak please banget gitu loh. lu kurus banget anjir, tangan lu kecil banget. Terus kayak, ya iya sih tangan gue kecil, tapi ya gue juga tahu gitu loh, tiap hari gue ngaca, ya udah gue juga tahu kalau kayak gitu. Terus gue juga jerawatan, kayak misalnya gue gampang banget jerawatan gitu loh orangnya. Jadi kayak kalau misalkan kayak ada temen gue kayak, lo jerawatan anjir, iya gue tahu gue jerawatan, gak usah diomongin lagi gitu loh. Ini tanggapan lo tentang polusi visual yang lagi hits dibahas ini nih. Aduh, sebenarnya gue males ya komen-komen kayak gitu. Cuma untuk hal kayak gini kayaknya perlu banget diomongin. Pal ya. I know that from Twitter, it's really hits. Oh my god, ya tahu kok. Jujur, polusi visual ya, gue baru dengar. Cuman gue sejujurnya kepo, gue cari dulu lah ya di Google. Boleh. Mau dicari dulu guys? Gue cari dulu ya guys. Jujur gue baru tahu sih kayak polusi visual tuh gimana gitu loh. Kalau misalkan lo emang gak mau lihat ya udah nggak usah dilihat. Lengkap nih kayaknya jawabannya. Pakai KBBI jangan-jangan. Harusnya kali Gue sih. Oke, gue nyari nih ya kan polusi. Sebenarnya polusi yang gue temuin di Google itu justru pencemaran lingkungan. Dua hal yang bisa dilihat gitu kan. Tapi kenapa lo tambahin polusi nih di depannya? Udah benar-benar tuh visual jadi kalimat sendiri, jadi kata sendiri. Lo tambahin polusi. Jadi yang polusi tuh kalimatnya, katanya pak lo nya gitu. Jadi itu agak kurang serp juga ya sama kata-kata polusi visual, karena menurut gue tuh diada-adain aja gitu loh. Polusi itu kan ya polusi air, polusi udara gitu. Kalau misalnya kayak polusi udara, polusi air, ya lo tidak bisa memfilter itu kan, lo nggak bisa memilih udara mana yang lo hirup. Kayak misalnya teman kantor lo lagi Semarang kan? Pencemaran lingkungan. Lingkungan. Jadi kalau misalkan secara visual, apakah lingkungannya tercemarkan dari segi pemandangan atau gimana, itu justru gue nggak paham. Karena di Google sendiri, di apa yang gue cari sendiri dari Google itu gue dapetnya polusi ya pencemaran lingkungan. Jadi gue nggak paham dan nggak mengerti banget sih tentang si polusi visual ini apa. Apakah emang beneran ada atau sebenarnya ini justru topik yang kayak bahasa yang nggak ada tapi jadi diada-adain gitu sih. Wah, polusi visual kan berarti yang ganggu mata ya. Kalau menurut aku, ya kita kan nggak bisa mengatur orang lain bagaimana kita yang kalau misalkan lo emang gak nyaman dengan apa yang lo lihat, ya nggak usah lo lihat sih. Sebenarnya sesimpel itu. Kenapa lo harus mengatur orang lain? Jelas-jelas yang bisa lo atur kan ya diri lo sendiri. Polusi visual bakal bikin lo merasa insecure ya sih. Berdasarkan yang lagi rame sekarang sih, jujur
Iya. Kenapa insecure? Orang lain kan banyak ya kekurangan. Dan mereka yang punya kekurangan tersebut kan juga dealing dengan kekurangan mereka. Terus saat orang-orang jadi kayak ngomongin tentang nih lo minimalis jadi polusi visual nih buat gue misalkan gitu. Jadi gue juga jadi kayak beli sport bra kan ke Metro ya kan, terus jadi ujung-ujungnya gue juga nggak nyaman dengan sport bra tersebut. Terus ditimpa dengan statement orang atau statement sebagian orang tuh kayak mungkin akan bikin mereka ngedown lagi kali ya, jadi kayak bikin mereka agak-agak insecure lagi. Pastinya sih ada nurunin kepercayaan diri ya, karena kan jadinya bikin kita yang tadinya udah pede-pede aja jadi mikir apa iya ya ternyata badan gue kayak gini ya gitu loh. Si visual bakalan bikin lo insecure nggak sih, Ren? Balik lagi ke yang gue bilang tadi, gue tuh nggak tahu kenapa ada orang bisa-bisanya nyiptain kalimat itu gitu kan. Kayak apa ya, polusi visual, kan visual tuh sebuah hal yang bisa dilihat gitu kan. Tapi kenapa lo tambahin polusi nih di depannya? Udah benar-benar tuh visual jadi kalimat sendiri, jadi kata sendiri, lo tambahin polusi. Jadi yang polusi tuh kalimatnya, katanya pak lo nya gitu. Jadi itu tuh ngebuat, menurut gue pribadi, itu tuh ngebuat orang-orang yang nerima kata itu malah jadi berpikir kayak, kok ada sih kalimat itu? Berarti ada dong definisinya menurut suatu orang tentang kalimat itu gitu, kayak yang mana artinya nilai visual kan fisik nih yang tadi gue bilang, dan itu ngelihat fisik orang, masa fisik orang bermacam-macam lo bilang polusi? Tadi kan kita udah bahas polusi visual nih. Polusi visual nih bikin lo insecure nggak sih? Kalau misalkan nih ada orang yang ngomong kalau misalkan gue tuh polusi visual, iya gue insecure banget lah. Maksudnya insecurities gue aja tuh gue udah susah banget gitu loh buat biar bikin gue tuh pede, biar insecure gue tuh hilang. Tapi kalau misalkan ada orang yang bilang lo polusi visual, ya jujur gue sakit hati sih pasti. Self love menurut kamu itu apa sih? Self love itu menurut aku percaya diri. Ketika kita kenal diri sendiri, kita bersyukur sama apa yang udah dikasih sama Tuhan dan merawat diri guys. Gue merasa hidung gue bulat, ya udah lo mau gimana lagi? Ya udah lo cintain aja apa yang ada di diri lo gitu loh, yang udah ya lo nggak bisa ubah. Tapi kalau misalkan lo ngerasa Mau segimana pun bentukannya, semua orang tuh pantas banget buat ngerasa lo tuh sayang dengan diri lo sendiri. Saat lo paham tentang kekurangan diri lo, tapi paham juga kan banyak banget perempuan yang nggak menerima tersebut ya. Menerima tersebut berarti kayak kekurangannya. Saat dia paham, menerima, dan membenahi kekurangannya dia, itu sih menurut aku tentang self love. Jadi untuk mereka-mereka yang kurang percaya diri atas dirinya sendiri, pede aja gitu sih sebenarnya menurut aku ya. Lihat orang-orang apa namanya kayak anjir nih orang hidupnya enak banget keluar negeri segala macam, tapi lo nggak tahu kan dibalik itu apa. Nah banyak banget orang yang kayak aduh gue harus kayak dia nih. Oke, mungkin itu bagus, menjadi hal bagus karena lo jadi terpacu gitu. Tapi yang nggak bagus adalah lo membandingkan secara berlebihan. Kayak lo pengen hidup lo selalu baik aja, padahal yang gue pernah baca adalah lo dalam 1 tahun bunga itu kan gak selalu bloom ya. Ya udah kayak gitu, sama aja kayak manusia, kayak pasti ada naik turunnya. Jadi balik lagi menurut gue tuh self love menerima diri lo apa adanya tanpa membandingkan dengan orang lain. Semua orang tuh worth it untuk ngerasain dan cintain diri dia sendiri sih. Mau segimana pun bentukannya, semua orang tuh pantas banget buat ngerasa lo tuh sayang dengan diri lo sendiri. Terus kalau menurut lo, cantik itu apa sih? Cantik itu Last question. Keras banget nih. sorry, seneng soalnya kayaknya ya. Lanjut. Cantik tuh apa sih menurut
adalah when you embrace yourself. Maksudnya ya berani ya, embrace yourself beneran kan, maksudnya berani untuk menampilkan sisi diri kamu. Kayak aku misalkan insecure dengan lenganku ya, aku berani tampil dengan lenganku. Menurutku cantik adalah berani untuk menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya gitu loh. Jadi sebenarnya cantik itu kalau kita pede sama diri kita dan kita tuh kita tuh mengedukasi diri kita, itu tuh Cantik buat gue, kalau misalkan buat gue sendiri ya gue merasa diri gue cantik gitu. Jadi ya kalau menurut gue sih semua orang harus merasa dirinya cantik ya. Kalau enggak nanti lo bakal self esteem lo tuh bakal turun gitu kalau menurut gue. Jadi ya cantik itu nggak ada yang namanya standar, karena semua orang tuh cantik menurut gue ya. Semua orang tuh cantik nih, lo harus highlight ini, semua orang itu cantik. Cantik itu saat kamu berani dealing dengan kekurangan kamu, terus berani ngelangkah lagi buat ngegapai mimpi kamu dan nutupin kekurangan kamu. Itu sih cantik versi aku ya. karena yang cantik itu beauty is you. Wih. Thank you. Thank you, Mike. Diri lo sendiri cantik tuh ya lo, beauty is you. Bener banget. Karena beauty is Karena beauty is gue dengan caranya masing-masing gitu, karena beauty is you. Semua orang tuh cantik, apalagi buat mereka yang emang lagi dealing, lagi kayak gue lagi berdamai banget nih sama segala macam kekurangan gue. Enggak coy, sumpah, lo nggak kayak apa yang orang omongin. Lo tuh cantik pakai cara lo sendiri, because it is you.